Baiklah, sekarang kita akan, next ke soal yang berikutnya. Kita akan baca dulu soalnya. Perbandingan usia Rani dengan pamannya 5 tahun yang lalu adalah 1:3. Tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Pertanyaannya, berapakah usia Rina dan pamannya 10 tahun lagi? Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapakah usia masing-masing, yaitu usianya Rina dan usia pamannya 10 tahun lagi, kayak gitu ya. Dan di sini kita juga sudah disediakan opsinya, yaitu yang A 30 tahun dan 60 tahun, kemudian yang B 25 tahun dan 55 tahun, yang C 20 tahun dan 55 tahun, atau yang D adalah 10 tahun dan 40 tahun. Nah, kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk kita bisa menyelesaikan soal ini, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung kerjakan bersama-sama di bawahnya sini ya. Jadi di sini kita akan langsung tulis solusinya atau jawabnya. Jadi di sini kita disediakan suatu soal yang mana soalnya adalah suatu soal cerita. Sehingga langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat model matematikanya dulu. Nanti kalau model matematikanya sudah ketemu, baru kita bisa selesaikan dari sana, kayak gitu ya. Jadi sekarang kita akan membuat model matematikanya dulu. Kita baca mulai dari kalimat yang pertama. Perbandingan usia Rani dengan pamannya 5 tahun yang lalu adalah 1:3. Jadi awalnya di sini kita harus memisalkan dulu bahwasanya usia Rani itu kita simbolkan sebagai R misalnya. Kemudian yang usianya si pamannya disimbolkan sebagai P, kayak gini. Nah, sehingga dari sini kita bisa menuliskan bahwasanya usia Rani dan pamannya perbandingannya itu 1:3 kan. Berarti usia Rani dibanding dengan usia pamannya itu perbandingannya 1:3. Tapi hati-hati, ini terjadi 5 tahun yang lalu. Berarti ini masing-masing harus kita kurangkan dengan 5, kayak gini ya. Udah. Nah, ini adalah bentuk dari kalimat yang pertama ya. Kemudian kalimat yang kedua di sini diberikan bahwasanya tahun ini selisih keduanya adalah 30 tahun. Nah, berarti artinya kita akan kurangkan antara si paman dengan si Rani, kayak gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita mau membuat selisihnya, itu pamannya dulu apa Raninya dulu yang di depan? Ya pasti pamannya dulu kan ya. Kenapa? Karena pamannya itu pasti dia lebih tua daripada si Rani. Jadi kita tulisnya P dikurangi R sama dengan 30, kayak gini. Nah, kemudian kalau sudah, di sana yang diminta adalah berapakah usia Rani ini ya. Usia Rani dan pamannya, tapi 10 tahun lagi ini Rani ya. Nah, berarti artinya nanti yang diminta itu adalah berapakah si R ditambah 10 dan yang satunya adalah berapakah P ditambah 10 gini. Nah, jadi kalau sudah sampai sini nanti yang akan kita cari apa? Ya pastinya yang akan kita cari adalah berapa nilai R dan P-nya dulu. Nanti kalau sudah ketemu R dan P-nya baru kita masukin ke sini, kayak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan nilai P dan R yang diminta atau yang dimaksud? Ya berarti artinya kita akan jabarkan dulu yang ini ya. Kita kali silang aja ya. 3 dikalikan dengan R-5 berarti artinya 3 dikalikan dengan R itu adalah 3R. Kemudian 3 dikalikan sama 5 itu adalah 15, tapi jangan lupa tandanya di sini adalah minus. Sama dengan siapa? P-5 dikalikan sama 1, berarti ya tetap si P-5 itu sendiri ya. Kenapa? Karena suatu bilangan itu kalau dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita bisa kumpulkan ya si P-nya dan si R-nya. Nah, kalau yang di sini kan kita lihat P-nya di depan ya. Berarti artinya di sini kita akan tuliskan juga P-nya di depan. Berarti si P-nya di depan aja gini. R-nya itu kita pindah ruas ke sebelah sana. Jadinya apa? Minus 3R. Kemudian kalau sudah, yang ini kan min 15 ya. Ditambah sama 5. Kenapa ditambah sama 5? Karena yang di sebelah sini dia min. Jadi kalau pindah ruas ke sebelah sini dia jadi plus. Sehingga min 15 ditambah 5 berarti artinya berapa? Ya min 10, kayak gini ya. Nah, berarti artinya di sini kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu ini dan ini, kayak gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dia merupakan apa sih? Merupakan SPLDV ya kan, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, supaya terlihat lebih jelas maka kita akan tuliskan di bawahnya aja ya. Jadi kita tuliskan di sini
Yang pertama P min 3R sama dengan min 10. Kemudian yang kedua P min R sama dengan 30. Kayak gini. Nah, kemudian bagaimana langkah untuk mencari si P dan R itu? Ya berarti di sini nanti kita akan melakukan eliminasi. Eliminasi itu apa sih? Eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel yang kita inginkan. Sehingga dari situ nanti kita bisa mendapatkan satu variabel yang tersisa. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai variabel yang dimaksud tadi, maka kita bisa melakukan substitusi untuk bisa mendapatkan yang lainnya. Sehingga cara yang akan kita gunakan di sini biasanya disebut sebagai metode eliminasi substitusi, kayak gitu ya. Nah, ini langsung kita bisa eliminasi. Siapa yang dieliminasi? Yang dieliminasi di sini adalah P-nya. Kenapa bukan R-nya? Karena di sini kebetulan si P-nya itu sudah mempunyai koefisien yang sama. Jadi bisa langsung kita eliminasi. Nah, kemudian yang harus kita ingat bahwasanya pada saat tandanya sama, maka kita akan eliminasi dengan tanda minus. Kalau di sini dia tandanya berbeda, maka untuk melakukan eliminasi kita gunakan tanda plus kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat berarti siapa? P dikurangkan dengan P habis. Kemudian min 3R dikurangi min. Nah, kalau dikurangi sama min, maka jadinya adalah plus. Sehingga bacanya gimana? Min 3R ditambah R. Ditambah R itu maksudnya adalah ditambah 1R kayak gitu ya. Sehingga jadi berapa? Ya min 2R. Sama dengan berapa ini? Min 10 dikurangi 30. Berarti jadinya kayak min 10, utang 10, habis itu utang lagi 30. Jadi utangnya berapa dong sekarang? 40. Sehingga kita bisa dapatkan nilai R-nya adalah min 40 dibagi sama min 2 ya kan. Jadinya berapa ini? R-nya sama dengan 20 gini. Nah, sekarang si R-nya sudah ketemu, nilainya adalah 20. Kemudian sekarang kita mau mencari berapakah nilai P-nya. Nah, untuk mencari nilai P-nya, kita bisa menggunakan metode substitusi. Metode substitusi itu maksudnya apa? Yaitu kita mengganti salah satu variabel yang sudah kita dapatkan di sini ke salah satu persamaan. Boleh yang ini, boleh yang ini, kayak gitu ya. Misal kita mau masukin ke sini aja ya yang bawah ini. Jadi P dikurangkan dengan R. R-nya berapa? Dimasukin 20. Sama dengan berapa ini? 30, kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, jadi P-nya bisa dong kita cari ya, yaitu 30. Di sini dia min. Kalau pindah ruas ke sebelah sana jadi apa? Plus 20. Sehingga berapa dong hasil P-nya? 50. Kayak gini ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai P dan R-nya ya. Barulah kita menuju ke apa yang diminta, yaitu berapa nilai dari atau berapakah usia dari Rani 10 tahun yang akan datang. Ya berarti R ditambah 10 berarti berapa dong? R ditambah 10 berarti artinya adalah 30 tahun. Kemudian yang si pamannya 10 tahun yang akan datang berarti berapa? Kalau usia pamannya sekarang adalah 50, maka usia paman 10 tahun yang akan datang adalah berapa? Ya berarti 50 ditambah sama 10 yaitu berapa? 60. Sehingga jawabannya adalah 30 dan 60. Nah, sekarang kita tinggal melihat opsi mana yang paling tepat untuk soal ini. Nah, jadi di sini untuk 30 dan 60 yaitu yang mana? Yang ini kan ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang Baiklah, sekarang kita akan lanjut pada soal yang berikutnya. Nah, di sini kita akan membaca dulu soalnya bersama-sama ya. Diketahui suatu fungsi, yaitu di sini fungsinya diberikan nama fx ya, dimana dia didefinisikan sebagai ax plus 3. Kemudian selanjutnya kita diberikan suatu fungsi komposisi, yang mana di sini dia fungsi komposisinya itu terhadap dirinya sendiri, yang didefinisikan sebagai 4x plus 9. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari a kuadrat plus 3a plus 3 kayak gitu ya. Dan opsinya di sini sudah disediakan juga yaitu yang A13, kemudian yang B12, yang C11, yang D10 dan yang E adalah 9. Nah, kira-kira opsi mana yang paling tepat untuk kita bisa menyelesaikan soal ini? Nah, di sini kita akan tulis jawabnya dulu ya. Nah, awalnya di sini kita akan tuliskan dulu fungsi komposisinya dulu ya, yaitu f(f)(x) ya, dimana ini adalah fungsi komposisi terhadap dirinya sendiri. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita masukkan siapakah fungsi fx-nya, dimana di sini diketahui fungsi fx-nya itu adalah ax plus 3.
Berarti di sini tinggal kita masukin AX plus 3 kayak gini ya. Nah, kemudian kalau sudah gimana? Ya kalau sudah, sekarang AX plus 3-nya itu akan masuk ke dalam si F itu sendiri. Jadi gimana ya? Berarti artinya A-nya kita tulis dulu A, kemudian X-nya ini kita gantikan dengan AX plus 3. Kita tulis di sini. Nah, ditutup dulu, kemudian jangan lupa di sini ada ditambah sama 3. Berarti di sini kita juga ditambah sama 3 kayak gini ya. Hasilnya adalah 4x plus 9. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang tinggal kita kali. A kali A siapa? A pangkat 2x. Kemudian A kali 3 siapa? Berarti 3A. Ditambahkan dengan siapa? 3. Sama dengan siapa? 4x plus 9. Kayak gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal lihat. Kalau yang di sebelah kiri atau yang di ruas kiri, dia koefisien dari x-nya itu adalah siapa? A kuadrat. Kalau yang di sebelah kanan, koefisien dari x-nya siapa? 4. Berarti artinya A kuadrat itu nilainya sama dengan 4. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita tinggal lihat konstantanya. Kalau yang di sebelah kiri, konstantanya adalah 3A plus 3. Kalau yang di sebelah kanan, konstantanya siapa? 9. Jadi, kita tulis 3A plus 3 itu nilainya sama dengan 9. Kayak gini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal lihat apa yang diminta. Nah, ternyata yang diminta di sana itu berapakah nilai dari A kuadrat ditambahkan dengan 3A ditambah sama 3. Berarti artinya sama dengan pada saat kita menjumlahkan ruas yang sebelah kiri ini, ya kan? Ini kalau kita total jumlahnya adalah A kuadrat ditambahkan dengan 3A plus 3, ya kan? Jadi ini tinggal kita tambah aja gini, sehingga kita dapatkan ruas sebelah kirinya yaitu A kuadrat ya, ditambahkan dengan siapa ini? 3A, kemudian ditambahkan lagi dengan siapa? 3. Sama dengan siapa yang ruas sebelah kanan? Ya berarti 4 ditambahkan dengan 9. Jadi berapa dong? 13. Kayak gini ya. Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa mendapatkan nilai dari A kuadrat plus 3A plus 3 sama dengan 13. Kayak gitu ya. Dan opsinya apakah ada di sana? Ada juga ya. Mana ini kan 13 ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang mana? Yaitu yang A.